Matahari bersinar terik di siang hari. Namun Water Moon Mountain Resort terselubung dalam keheningan. William Zhang menyuruh orang mengantarkan Yuri Xiao pergi ke rumah sakit untuk diselamatkan. Di sisi lain juga meminta maaf pada Riana Lu. Setelah dengan tidak mudah mengantar Riana Lu pergi, barulah dia menghela napas lega. Bang Harry bergegas menyodorkan sebatang cerutu dan menyalakannya untuk William Zhang. CEO Zhang, orang ini adalah orang yang merusak rencanaku kemarin malam. Kemarin malam William Zhang menyuruh Bang Harry untuk membuntuti Riana Lu, lalu melecehkannya di samping Danau Jatih, lalu menggunakan video pelecehan itu untuk mengancam Riana Lu agar sepenuhnya tunduk padanya. Namun rencana sempurnanya ini, pada akhirnya dirusak oleh Eric Ling. Plak, William Zhang langsung menamparkan Bang Harry, dasar sampah. Kenapa tidak katakan di awal? Bang Harry mendekap wajahnya dengan ekspresi sedih. Aku kira dia hanya bisa sedikit seni bela diri saja. Ada Yuri Xiao yang beraksi hari ini, pasti bisa menaklukkannya. Tetapi tak disangka orang ini begitu luar biasa. Sekarang William Zhang pun masih merasa ketakutan jika dipikir-pikir lagi. Jagoan seperti ini, sudah jauh di atas petinju kelas emas. Mungkin hanya beberapa petinju kelas platinum itu yang bisa melawannya. Muncul orang seperti ini di kota Zonghai, aku bahkan tidak tahu sama sekali, benar-benar memalukan. Bang Harry berkata dengan berhati-hati, CEO Zhang, perlukah aku suruh orang mencari tahu asal-usulnya? Sekaligus undang satu petinju kelas platinum, langsung habisi dia, balaskan dendam hari ini. Plak, William Zhang menamparnya lagi. Apakah otakmu kemasukan air? Jumlah petinju kelas platinum di kota Zonghai juga bisa dihitung dengan satu tangan. Semuanya adalah tokoh yang dapat mengguncang seluruh kota. Memangnya bisa kamu undang begitu saja? Lagi pula, jika kabar bahwa petinju nomor 1 aku dilumpuhkan sudah tersebar keluar karena ini, bukankah aku akan diremehkan orang lain? Bang Harry kesakitan sekali, tetapi dia tidak berani mengatakannya. William Zhang berkata, kejadian hari ini di sini harus dirahasiakan dengan ketat. Katakan pada dunia luar bahwa Yuri Xiao mengalami kecelakaan dan perlu menjalani penyembuhan. Untuk sementara tidak bisa ikut dalam pertandingan tinju lagi. Baik, Bang Harry terus mengangguk, tidak berani mengutarakan pendapatnya sendiri. William Zhang bergumam, beberapa hari lagi adalah acara tahunan besar dari Asosiasi Tinju. Aku tepat diundang untuk hadir. Nanti aku bisa cari tahu tenang asal-usul orang ini. Setelah kembali ke villa, Nenek Su girang sekali, dia mengadakan pesta perayaan kecil di dalam villa. Petinggi keluarga Su dan generasi muda di sekitar juga datang menghadirinya. Ketika berlangsung sampai setengah, Nenek Su sangat senang. Kali ini keluarga Su kita dapat mengontrak Riana Lu sebagai duta merek selama 3 tahun dengan 90 juta yuan melalui William Zhang. Masalah promosi proyek herbal kita setelahnya juga sudah terselesaikan. Kelak, berdasarkan daya pengaruh Riana Lu yang luar biasa, proyek herbal ini pasti akan mendapat kesuksesan besar di pasarnya. Selamat ya nenek, semua orang pun menyanjung. Nenek Su sangat puas terhadap sikap mereka. Kali ini keluarga Su pasti akan terbang tinggi, aku sangat senang. Tetapi yang menjengkelkan, Eric Ling si menantu sampah itu bahkan pergi menjilat Riana Lu, benar-benar rendahan tak tahu malu. Manusia sampah seperti ini, pantas menghilang dari dunia ini. Acara perayaan yang meriah ini terus berlangsung sampai jam 10 malam barulah berakhir. Nenek Su minum bir lebih banyak karena jarang merasa begitu senang. Dia dipapah Daniel Su dan hendak kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Nenek, tiba-tiba Winda Su maju mengejarnya. Eric Ling, akhir-akhir ini berada di sisi Riana Lu. Nenek Su berkata dengan kesal, iya, dia sedang memeluk erat paha besar Riana Lu itu. Sebelumnya dia menyelingkuhi kamu di luar sana, lalu pergi menggoda Lucy Lee, sekarang pun pergi menggoda Riana Lu. Manusia sampah seperti ini, benar-benar adalah aib dari keluarga Su kita. Untungnya, dia juga hanya sebatas di situ saja. Winda Su menggosok tangannya, wajahnya menjadi suram, dalam hatinya terasa masam. Dasar kamu Eric Ling,
Aku pun masih memikirkan kamu. Kamu justru enak sekali, setiap harinya menggoda wanita lain di luar sana. Setelah menjilat Lucy Lee lalu pergi menjilat Rihanna Lu, hebat sekali kamu. Namun Winda Su merasakan kejanggalan. Dia bertanya, apa maksudnya dia hanya sebatas di situ saja. Nenek Su mencibir, manusia sampah ini, bahkan menantang petinju kelas perak dari dunia tinju bawah tanah demi mendapatkan hati Rihanna Lu. Kamu katakan sendiri bukankah ini cari mati? Dia sendiri memang patut mati, sampah tak berguna yang dicela oleh semua orang, mati pun tidak ada orang yang peduli. Nenek Su pergi dengan sedikit mabuk. Namun badan Winda Su gemetaran, lalu dia bergegas berlari keluar. Winda Su berlari sambil menelepon Eric Ling. Tidak menunggu telepon tersambung, Winda Su sudah mulai memaki, Eric Ling dasar kamu tolol, ya sudahlah kamu menggoda wanita lain di luar, tetapi kamu malah mengorbankan nyawa kamu juga, apakah kamu sudah tidak waras? Winda Su menuturkan kekesalannya, sama sekali tidak menyadari bahwa telepon sudah tersambung, lalu terdengar suara Eric Ling di telepon, aku sudah boleh menggoda wanita lain di luar. Terima kasih istri begitu pengertian padaku. Sudah tersambung. Saat ini Winda Su sama sekali tidak memiliki suasana hati untuk mendengar usikan Eric Ling, suaranya membawa isakan, Eric Ling, kamu mati kemana? Aku merapikan kasur untukmu di rumah. Bicara bahasa manusia. Aku benar-benar sedang merapikan kasur untukmu. Jika kamu membohongi aku, mampuslah kamu. Cumbuan Eric Ling membuat hati Winda Su merasa diusik olehnya. Dia menutup telepon dengan tidak senang, lalu menyetir mobil ke rumahnya. Winda Su menyetir dengan laju di sepanjang jalan, dalam benaknya penuh dengan sosok Eric Ling. Dia sendiri juga tidak bisa mengatakan ada apa dengan dirinya. Tadi ketika mendengar Eric Ling akan mati, seluruh kepalanya kosong melompong. Sekarang dia tidak sabar ingin menemui Eric Ling. Tidak pernah dia memiliki keinginan untuk menemui seseorang yang begitu dahsyat. Begitu membuka pintu rumah, benar saja dia melihat Eric Ling yang sedang memakai celemek dan memasak di dapur, tidak terlihat ada bekas luka di badannya. Eric Ling memasak sambil berkata, seolah-olah tidak ada yang terjadi, istri, kamu sudah pulang. Cepat cuci tangan, siap-siap makan. Eric Ling, kamu tidak hanya manusia sampah, kamu juga orang tolol. Tiba-tiba Winda Su menyerbu ke depan Eric Ling dan mengangkat tangan kanan hendak menamparnya. Namun seperti teringat akan sesuatu, dia menggenggam tangannya dan asal memukul di dada Eric Ling. Kamu bahkan pergi menantangi petinju gelap kelas perak demi mendapatkan hati Rihanna Lu, dasar kamu orang tolol. Apakah kamu tidak mau nyawa lagi demi menggoda wanita di luar sana? Apakah menggoda wanita di luar sana begitu membuatmu berambisi? Tidak bisakah kamu lebih baik padaku? Tahukah kamu betapa besarnya tekanan aku dalam akhir-akhir ini, bahkan tidak ada satupun orang yang bisa aku ceritakan. Aku kirim pesan, kamu juga tidak balas, malah pergi mati demi wanita lain di luar, apakah otakmu sudah tidak waras? Ataukah kamu benar-benar ingin bercerai denganku? Winda Su melampiaskan emosinya dengan menggila seperti gadis kecil. Setiap perkataannya membawa keluhan dan kekesalan pada Eric Ling, namun yang didengar oleh Eric Ling adalah perhatian Winda Su padanya. Eric Ling tersenyum pahit, dasar bodoh, kenapa kamu begitu tidak percaya diri akan pesona kamu sendiri? Aku pun tidak buta, bagaimana mungkin aku pergi menggoda Rihanna Lu yang begitu jelek? Kamu bohong. Jelas-jelas Rihanna Lu adalah wanita cantik. Nada Winda Su masam sekali, namun dalam hatinya sedikit merasa senang. Dia memang tidak jelek, tetapi jika dibandingkan dengan kamu, maka dia sangat jelek sekali. Sedikit atau banyak perkataan Eric Ling bertolak belakang dengan hati nuraninya. Kalau begitu kenapa kamu cari mati demi membela dia? Emosi Winda Su sudah mereda banyak. Apakah kamu sedang perhatian padaku? Melihat tampang Winda Su yang kesal manja, seketika Eric Ling merasa lucu. Iya, Winda Su merasakan kejanggalan setelah mengucapkannya, lalu dia mendorong Eric Ling, ingin sekali menamparkan dirinya sendiri. Selama 3 tahun ini,
dia tidak pernah mengambil inisiatif menyentuh sampah tak berguna ini, tetapi tadi dia bahkan memukul dadanya. Apakah aku sudah tidak waras? Untuk apa aku perhatian pada manusia sampah yang berselingkuh? Setelah emosinya sudah tenang sedikit, Winda Su merasa Eric Ling yang pergi menggoda Riana Lu sungguh menjengkelkan, tidak patut untuk dia perhatian dan pikirkan. Sikap Winda pun jauh lebih dingin, jangan pulang lagi kalau sudah menggoda wanita di luar sana. Hari ini urus saja perceraiannya. Eric Ling terbengong. Sialan, wanita yang mengubah sikap benar-benar lebih cepat daripada membalikkan halaman. Eric Ling mencoba untuk bertanya, tadi bukankah kamu masih sangat perhatian padaku? Tadi adalah tadi, sekarang adalah sekarang. Winda Su bertampang dingin, apakah kamu tahu kamu sangat menyebalkan? Hidup dengan mengandalkan orang, berselingkuh di luar, dan menggoda wanita lain. Aku tidak pernah melihat pria sampah yang lebih sampah dari kamu. Hari ini, harus bercerai juga. Setelah Winda Su kembali tenang, dalam benaknya penuh dengan citra buruk akan Eric Ling si pria sampah ini. Teringat bahwa sebelumnya Eric Ling berselingkuh, serta adegan di mana dia menggodai Lucy Lee dan Riana Lu, dalam hati Winda Su muncul akan perasaan benci yang tak terucapkan. Aduh, gawat, tiba-tiba aku ingat masih ada urusan yang harus aku lakukan hari ini. Aku pergi dulu. Eric Ling langsung kabur. Dasar keparat, kembali ke sini. Winda Su mengejarnya dengan sepatu hak tinggi, tetapi dia menyadari Eric Ling sudah pergi menjauh. Setelah kembali ke dalam rumah, dan melihat makanan semeja yang masih panas itu adalah masakan kesukaannya, Winda Su merasa hangat tak tertahankan, dia bahkan teringat akan kebaikan Eric Ling. Winda Su, kenapa kamu begitu rendahan? Pria sampah itu terus menggoda wanita lain di mana-mana, sama sekali tidak menganggap kamu, kenapa kamu masih memikirkan dia? Apakah kamu sudah tidak waras? Winda Su hampir menamparkan dirinya sendiri. Akan tetapi, masakan ini lumayan wangi juga. Sia-sia jika tidak dimakan. Winda Su duduk dan melahapnya. Dengan jarangnya dia makan 2 mangkuk nasi, masakan pria sampah ini lumayan juga, hanya saja karakternya terlalu sampah. Setelah tidur dengan nyenyak, keesokan harinya Winda Su tetap berangkat kerja ke rumah sakit Husada seperti biasanya. Sekarang pekerjaan Winda Su sangat santai, tanpa penyulitan dari keluarga Su. Menangani urusan rumah sakit Husada saja tentu bukan masalah dengan kemampuan bekerja Winda Su. Pinjaman 4 juta yuan dari Eric Ling, segera sudah bisa dia kembalikan. Namun yang membuat Winda Su merasa kecewa adalah, sekarang Nenek Su dan Daniel Su mengerahkan hampir setengah dana yang dan sumber daya dari perusahaan Su ke dalam proyek herbal ini. Mereka yakin proyek ini akan membawa keluarga Su mencapai pada puncak yang belum pernah tercapai sebelumnya. Akan tetapi, proyek yang begitu berskala besar, sejak awal hingga akhir mereka pun tidak membiarkan Winda Su ikut serta ke dalamnya. Bagi Winda Su yang bercita-cita ingin melaksanakan pekerjaan nyata, ini tak diragukan lagi adalah pukulan yang sangat besar. Aduh, pada dasarnya, aku tetap adalah orang luar di keluarga Su ini. Tidak peduli seberapa unggul pekerjaanku, Nenek Su juga tidak akan mempergunakan aku. Winda Su mendesah. Tepat ketika itu, Nenek Su meneleponnya dan langsung berkata, Winda, datang sebentar ke kantor pusat. Nenek Su langsung mengakhiri panggilan telepon. Winda Su mengira terjadi kesalahan dalam pekerjaannya. Dia mengingat kembali akan pekerjaannya dalam akhir-akhir ini di benak, memang tidak ada kesalahan. Barulah dia tergesa-gesa pergi ke kantor pusat perusahaan Su. Kantor pusat perusahaan Su tampak biasa-biasa saja, hanya sekedar menyewa 5 lantai dari salah satu gedung CBD di pusat kota, lalu membeli hak pemberian nama gedung. Dibandingkan dengan SPZ yang tinggi di atas langit, sungguh adalah badut jenaka. Ketika sampai di kantor Nenek Su, Winda Su menyadari ada tidak sedikit orang yang duduk di dalamnya. Daniel Su, Bonnie Su, Chandra Su, dan Marlene Su juga hadir di dalam. Nenek Su duduk di depan meja kerja dengan wajah lesu, karena semuanya sudah hadir, aku langsung katakan saja.
Kami pergi mencari William Zhang dan mengontrak Rihanna Lu menjadi duta merek selama 3 tahun dengan harga 90 juta yuan. Awalnya ini adalah masalah yang sudah mutlak. Perusahaan kita sudah mengumumkan ke dunia luar bahwa Rihanna Lu adalah duta merek dari iklan herbal ini, dan mendapatkan sejumlah respon positif dari pasarnya. Tetapi tidak tahu kenapa, William Zhang tiba-tiba membatalkan janji. Rihanna Lu juga mengumumkan pada publik bahwa selamanya tidak akan bekerja sama dengan perusahaan Su. Dengan begitu, iklan kita sebelumnya pun tidak bisa digunakan, sama saja dengan kita menamparkan muka kita sendiri. Sekarang dunia luar sudah mulai mempertanyakan perusahaan Su dan menolak proyek herbal kita. Jika kita tidak bisa mengembalikan reputasi, takutnya hasil produk dari proyek herbal ini juga akan sangat susah untuk mendapatkan penjualan yang tinggi. Lebih parahnya lagi, proyek herbal yang sudah dicurahkan dengan setengah sumber daya riset perusahaan kita, mungkin akan gagal total. Nenek Su juga terheran-heran sendiri. Sebelumnya William Zhang sudah menandatangani kontrak dengan dirinya, dia bahkan sudah membawa pulang salinan kontrak tersebut. Kenapa William Zhang tiba-tiba membatalkan janji? Chandra Su berkata, sekarang cara yang paling baik adalah menyuruh Rihanna Lu yang menjelaskannya di depan umum, bahwa sebelumnya adalah salah paham, dia akan terus menjadi duta merek dari produk kita. Daniel Su bergeleng, kita terus mencoba untuk menghubungi Rihanna Lu, tetapi mereka selalu menolak untuk bertatap muka. Kelihatannya dia masih mengambil hati atas kita yang melangkahinya dan langsung mencari William Zhang untuk menandatangani kontrak. Nenek Su berkata, ada banyak pengusaha, mitra kerja dan investor yang sebelumnya memiliki niat pada proyek herbal kita, sekarang hati mereka pun sudah tergoyahkan. Bahkan ada sebagian yang mengajukan untuk memberhentikan kerjasama. Keadaan sudah sangat kritis. Daniel Su berkata, adik Winda, bukankah suami kamu si Eric Ling itu sudah berhasil menggoda Rihanna Lu? Kalau tidak kamu suruh Eric Ling menjembatani kita saja, lihat apakah bisa mempertemukan kita. Wajah Winda Su berubah hitam. Eric Ling membelakanginya pergi menggoda Rihanna Lu, ini memang adalah kesakitan dalam lubuk hatinya. Namun sekarang demi kepentingan keluarga, mereka bahkan sama sekali tidak memedulikan perasaannya, malah menebar garam di atas lukanya. Jika ingin Eric Ling menjembatani, kenapa kalian tidak hubungi dia sendiri? Winda Su berkata dengan sangat tidak senang. Winda Su pun merasa tidak adil untuk Eric Ling. Sebelumnya keluarga Su menganggap Eric Ling sebagai binatang babi atau anjing, bahkan langsung membuang hadiah Eric Ling di perayaan ulang tahun nenek Su yang ke-70, serta secara terang-terangan mengusir Eric Ling pergi. Ketika di rumah William Zhang, jelas-jelas tahu bahwa Eric Ling menantangi petinju kelas perak, tetapi mereka juga tidak menghentikannya. Sekarang ketika memerlukan Eric Ling, bahkan menyuruh dia untuk beraksi. Keluarga seperti ini membuat Winda Su merasakan keputusasaan yang dalam, serta rasa benci. Daniel Su berkata, adik Winda, kamu adalah orang keluarga Su. Sejak kecil sudah menikmati keunggulan dari keluarga Su. Sekarang ketika keluarga Su menemui masalah, kamu harus turun tangan. Sudah, begitu saja. Winda, kamu suruh Eric Ling hubungi Rihanna Lu, aturkan jamuan makan untuk kita, lihat apakah bisa menaklukkan Rihanna Lu. Ini berkaitan dengan hidup dan mati dari proyek herbal kita. Nenek Su langsung memberi perintah. Lalu dia langsung pergi tanpa memberi Winda Su kesempatan untuk membantah. Adik Winda, satu hari kamu menjadi orang keluarga Su, maka kamu harus mendahulukan kepentingan keluarga Su dalam segala hal. Aku percaya kamu dapat melakukannya. Winda, kamu jangan sampai mengecewakan Nenek Su. Nenek Su sudah mengeluarkan banyak jerih payah demi keluarga ini, benar-benar sangat tidak mudah. Semua orang menasehati Winda Su dengan nada berat. Setelah semuanya pergi, hanya tersisa Winda Su yang berdiri bengong di dalam kantor. Sekujur tubuh Winda Su terasa dingin, dalam matanya penuh dengan kegersangan dan kedinginan. Di restoran Asia, di lantai teratas adalah sebuah kamar suite yang sangat besar. Eric Ling pun tinggal di sini selama ini.
Bahkan Yunilin juga tidak berani mengetuk pintu dan mengganggu dia pada biasanya. Selain Eric Ling, hanya ada satu orang yang bisa keluar masuk dengan bebas. Orang itu adalah Bloody Mary. Pada saat ini, Eric Ling sedang duduk di dalam bak berendam besar berbentuk lingkaran di tengah kamar mandi tanpa memakai baju. Sementara Bloody Mary memegangi sebuah pisau bedah, dia menusukkannya ke dalam lengan kanan Eric Ling, sedikit demi sedikit mencongkel peluru yang sudah berkarat di dalamnya. Sama sekali tidak menggunakan obat bius di dalam seluruh proses, juga tidak diikat sama sekali. Eric Ling duduk bersila dengan tegak seperti manusia besi, sambil menggigit pisau kecil sepanjang 1 feet di mulutnya. Dia berkeringatan basah, namun tidak mengerutkan alis. Dulu ada dewa perang yang menaklukkan 6 jenderal dan menerobos 5 pos rintangan, serta bermain catur sambil tersenyum ketika sedang menjalani penyembuhan pengorekan tulang. Sekarang ada Eric Ling yang bertulang besi, mengeluarkan peluru tanpa obat biasa, juga tidak mengernyit sedikit pun. Mungkin bagi orang luar, ini adalah hal yang mustahil. Namun bagi Eric Ling, ini hanyalah masalah yang sangat wajar. Dia pernah menempuh sejauh 50 km dengan badan yang terkena luka pedang dan peluru, hanya demi membunuh satu orang. Dia juga pernah mensterilkan luka dengan arak di medan perang, serta menggali peluru di dalam dagingnya dengan pisau yang dibakar, hanya untuk sebuah kemenangan. Dia pernah minum arak yang paling dahsyat, merasakan wanita yang paling menggoda, menanggung penderitaan yang paling sulit, serta memikul dosa yang paling berat. Asalkan aku masih memiliki satu napas terakhir, maka peperangan ini masih belum berakhir. Pria bertulang besi, hati pun tak padam setelah entah berapa kali melewati hidup dan mati. Pisau di tangan Bloody Mary berputar dengan cepat, sebentar saja sudah berhasil mencongkel keluar peluru yang berkarat di dalam badan Eric Ling. Peluru ini sudah tersimpan selama 3 tahun di dalam badanmu, jika bukan karena obat antibiotik, lenganmu sudah lama lumpuh. Windasu, merawatmu dengan sangat baik. Ketika mengucapkan perkataan terakhir, suara Bloody Mary sudah tidak lagi tenang. Tetapi peluru seperti ini, masih ada 108 buah di dalam badanmu. Aku juga hanya bisa mengeluarkan peluru di bagian dangkal dari lengan dan kakimu, 72 sisanya yang terkubur di bagian dalam, aku tidak dapat mengeluarkannya. Bloody Mary tidak bisa membayangkan, sebenarnya penderitaan dan siksaan seperti apa yang jenderal ini alami di Gunung Lanos pada saat itu. Lalu bagaimana dia bisa bertahan hidup dengan kuat sampai sekarang? Setelah kembali tenang, Bloody Mary berkata, "Lord Harold, hari ini sampai di sini saja. Kamu istirahat beberapa hari, lain kali aku akan datang lagi untuk mengeluarkan peluru kamu." "Tidak perlu, lanjutkan saja, keluarkan semua peluru yang bisa kamu keluarkan." Suara Eric Ling sedikit tidak jelas karena sedang menggigit pisau kecil, tetapi ketegasan di dalamnya tak terbantahkan. Bloody Mary tidak membantahnya, melainkan mengangguk. Dia memegangi pisau bedah dan lanjut membantu Eric Ling mengeluarkan peluru. Peluru kedua, peluru ketiga. Tangan Bloody Mary sangat stabil, bahkan lebih stabil daripada tangan dokter terhebat yang sudah memiliki banyak pengalaman operasi. Pisau di tangannya juga semakin cepat, seperti sedang mengukir bunga-bungaan. Dulu dia adalah penembak jitu yang paling unggul di sisi Eric Ling, dapat meledakkan kepala musuh dengan tepat dari kejauhan 2000 meter dengan senapan jitu berat jarak jauh yang sudah dimodif. Penembak tingkat dewa seperti ini, bagaimana mungkin tangannya tidak stabil? Satu persatu peluru yang berkarat sudah dikeluarkan. Badan Eric Ling tetap stabil tak bergerak bagaikan gunung kokoh. Setelah 37 buah peluru dikeluarkan, akhirnya badan Eric Ling bergidik, lalu pandangannya menjadi hitam dan dia langsung tumbang. "Lord Harold," Bloody Mary berseru, dia meraih badan itu ke dalam pelukannya lalu bergegas menangani lukanya, mensterilkan dan membalut luka. Setelah menyuntikkan obat antibiotik, Bloody Mary menggendong Eric Ling ke atas kasur. Menatap pemuda ini yang sekujur badannya terbalut dengan perban, pikiran Bloody Mary juga melayang kembali ke Gunung Lanos pada saat itu,
teringat akan pertumpahan darah dan pertarungan sengit pada saat itu. Terpikir akan jenderalnya dulu yang mengabdikan diri sendiri demi tanah air, melihat bekas luka yang entah berapa banyak di badannya, mata Bloody Mary pun berair. Lord Harold, maaf. Dengan kekuatan aku yang sekarang, aku hanya bisa membantu kamu mengeluarkan 37 buah peluru ini. 72 peluru yang tersisa di dalam badannya, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Bloody Mary menyelimuti Eric Ling dengan pelan, lalu dia pergi dalam diam. Ketika Eric Ling sadar kembali, hari sudah petang. Badannya sangat letih, hanya bangkit berdiri saja rasanya sudah mengerahkan seluruh tenaga. Setelah memakai pakaian dan menggerakkan badan sambil menahan rasa sakit yang dahsyat, barulah Eric Ling merasa bahwa badan ini adalah miliknya. Luka-luka yang sudah dibalut itu, masih samar-samar terasa sakit. Badanku yang luka cacat ini, semakin hari semakin susah digerakkan. Tidak tahu apakah bisa bertahan sampai hari di mana menjernihkan tuduhan prajurit Dragon Fang. Eric Ling mendongak menatap langit melalui jendela. Setelah memejamkan mata, dalam benak Eric Ling terdengar akan suara gendang perang, derapan kuda besi dan tubrukan pisau, serta gunung mayat dan lautan darah. Selama 3 tahun ini, adegan tersebut senantiasa terngiang-ngiang dalam mimpi Eric Ling. Mimpi buruk menjerat tiada henti, memikul dosa ribuan kali, menyesal selama seumur hidup. Angin malam bertiup, Eric Ling berbatuk tak tertahankan karena merasakan kedinginan. Serangkaian nada dering ponsel memutuskan pikiran Eric bahwa kamu periksa ke rumah sakit. Riana Lu sangat perhatian padanya. Terima kasih atas perhatianmu, hari ini aku tidak punya suasana hati, lain hari saja. Eric Ling langsung mengakhiri panggilan telepon. Jika pada biasanya, Eric Ling mungkin akan pergi menghadiri jamuan. Namun sekarang dia baru saja mengeluarkan peluru, Eric Ling sangat tidak nyaman untuk bergerak. Begitu panggilan telepon diakhiri, langsung dilanjutkan dengan panggilan telepon Winda Su. Setelah panggilan tersambung, terdengar suara Winda Su yang membawa keluhan, Eric Ling, apakah kamu menggoda wanita di luar lagi? Sengaja tidak mengangkat telepon aku. Eric Ling tersenyum pahit, pria sampah seperti aku, wanita mana yang akan membiarkan aku menggodainya? Aku sudah menelepon kamu sepanjang sore tetapi tidak kamu angkat satupun, kamu sedang apa? Aku sedang memikirkan kamu. Memikirkan aku apa? Memikirkan kamu apakah sedang memikirkan aku? Akhir-akhir ini aku mencari sebuah pekerjaan. Meski sangat susah aku mendapatkan uang, tetapi pasti harus ikhlas hati untuk istri. Hujan mulai turun. Ketika Eric Ling menjemput Winda Su di depan pintu, badan Winda Su sedikit basah. Winda Su yang baru pulang kerja masih mengenakan kemeja dan rok ketat, ditambah dengan sepatu hak tinggi 7 cm, semakin menonjolkan postur tubuhnya yang sempurna. Raut wajahnya yang menawan juga membuat orang terpukau. Winda Su yang sekarang hanya sedikit lebih muda dan malu-malu, jika kelak dia menikah ke dalam keluarga kaya, pasti adalah wanita cantik menawan yang akan memikat semua hati para pria. Istri, kamu sudah datang. Eric Ling bergegas maju dan menyeka air hujan di badan Winda Su, dengan pelan menyeka air hujan di rambutnya. Gerakan yang lembut ini membuat Winda Su merasa sedikit tersentuh. Pertama kalinya dia menyadari Eric Ling bahkan juga memiliki sisi yang gentleman dan lembut. Ini membuat para pelanggan di sekitar merasa sangat iri. Wanita ini cantik sekali, lebih cantik daripada artis. Sebesar ini, belum pernah aku melihat wanita yang begitu cantik. Aku juga tidak pernah lihat. Siapa pria ini? Bagaimana bisa dia punya pacar yang begitu cantik? Bunga aprikot merambat keluar dinding. Pria ini berpakaian dengan biasa saja, pasti tidak akan bisa menaklukkan wanita yang cantik seperti ini. Cepat atau lambat wanita cantik seperti ini juga akan menjadi mainan di tangan para orang kaya. Jika aku bisa meniduri wanita seperti ini untuk 1 malam, aku bersedia mengurangi 10 tahun hidupku. Di tengah tatapan iri dari orang-orang, Eric Ling dan Winda Su berjalan berdampingan ke dalam lalu duduk di sofa set. Ingin makan apa? Pesan saja.
Eric Ling menyerahkan buku menu pada Winda Su dengan besar hati. Winda Su menatap curiga pada Eric Ling, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada akhirnya dia memesan beberapa makanan yang paling murah. Meski demikian, setidaknya juga ada beberapa ribu yuan jika dijumlahkan. Winda Su berencana pergi membayar nota di akhir. Sedikit biaya hidup Eric Ling itu pun diberikan olehnya. Meski sudah mencari pekerjaan melelahkan yang bisa mendapatkan sedikit uang, mungkin juga hanya beberapa ribu yuan saja. Ditambah lagi dia memiliki permohonan pada Eric Ling, dia terlebih lagi tidak bisa membiarkan Eric Ling yang traktir. 4 sehat 5 sempurna. Tentu saja, ini hanya sekedar kata sifat. Dalam kenyataannya, Winda Su hanya memesan 3 lauk. Eric Ling, aku ingin meminta bantuan padamu. Winda Su mendesah, dia memberitahukan misi yang diberikan oleh Nenek Su. Pada akhirnya, dia berkata, aku tahu keluarga Su tidak adil padamu, ibuku dan nenek juga sangat kikir padamu. Tetapi, masalahmu adalah masalahku. Kamu menginginkan apa maka aku akan memberikan apa. Asalkan aku punya. Eric Ling mengambil ponsel dan langsung menelepon Riana Lu. Dia mengundang Riana Lu datang ke restoran Asia untuk makan. Riana Lu sangat senang, dia langsung mengiyakan. Sudah, Riana Lu sudah setuju untuk datang makan ke sini. Nanti aku suruh dia setuju dengan kamu. Eric Ling berdeham, suaranya sedikit berat dan rendah. Riang Lu, kenapa begitu memberimu muka? Apakah kalian? Winda Su berkata dengan masam dan kesal manja. Apakah kamu cemburu? Eric Ling menyadari tampang istrinya yang cemburu juga lumayan lucu. Cih, siapa yang cemburu? Aku hanya ingin melihat apakah kamu bisa memperbaharui batas bawah dari pria sampah. Wajah Winda Su merona merah, jelas membawa keirian yang pekat. Tenang saja, aku cukup punya kamu dalam seumur hidup. Pembohong, aku tidak akan percaya. Winda Su memalingkan wajahnya, dalam hatinya lumayan berbunga-bunga. Tak lama kemudian, Riana Lu membawa Kak Fanny datang tergesa-gesa. Dalam tatapan iri dari para pelanggan di sekitar, mereka duduk di sebelah Eric Ling. Eric Ling, kenapa wajahmu begitu tidak baik? Bibirmu juga sudah pucat. Apakah kamu terluka? Winda Su melirik Eric Ling. Benar saja, dia menyadari wajah Eric Ling putih pucat seperti es, terutama bibirnya, bahkan sudah menjadi warna ungu. Riana Lu pun menyadarinya pada pandangan pertama, tetapi sudah sekian lama dia sampai di sini, dia juga tidak menyadarinya. Eric Ling bergeleng, dia berkata dengan senyum, aku tidak apa-apa. Hanya saja sedikit demam, maka tadi aku menolak kamu. Tidak apa-apa, jika tahu seperti itu, aku seharusnya pergi menengok kamu lebih awal. Barulah Riana Lu memperhatikan ada seorang wanita cantik luar biasa yang duduk di seberang Eric Ling. Seketika Riana Lu menjadi canggung, wanita cantik ini. Aku adalah istrinya. Winda Su memperkenalkan diri secara naluri. Winda Su langsung merasakan kejanggalan begitu kalimatnya terucap, sepertinya ini adalah pertama kalinya dia mengakui dirinya adalah istri Eric Ling di depan umum. Ada apa dengan dirinya? Cemburu? Ataukah takut Eric Ling akan direbut oleh Riana Lu? Itu hanyalah pria sampah yang tidak mempunyai keunggulan. Bagaimana mungkin wanita seperti Riana Lu akan menyukai pria sampah seperti itu? Namun mengapa dia tidak dapat menahan gejolak di dalam hatinya?